setiap hari. Dan itulah yang kemudian mengubah cara pandang kita akan cara hidup kita. Relasi yang dibangun setiap hari dengan Allah, saya percaya Tuhan pasti bisa berbicara dengan kita, baik lewat firman, bisa lewat situasi, kondisi yang sedang terjadi, bisa melalui cara berpikir kita. Dia menaruh hikmat. Dia bisa berbicara lewat batin kita. Dia bisa berbicara lewat nurani seseorang. Karena nurani itu adalah alat Tuhan yang ditaruh di dalam setiap orang. Pikiran juga adalah alat Tuhan untuk dia bisa berkomunikasi. Makin seseorang membangun relasi dengan benar dengan Tuhan, makin akan tercipta cara pandang Tuhan yang kemudian mengarahkan rel kehidupan orang yang sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya saudara dan saya sekalipun Kristen, tapi kalau relasi kita buruk dengan Allah, kita tidak akan bisa menemukan pikiran dan perasaan Tuhan. Saudara tidak akan bisa berinteraksi. Saudara bisa kenal seseorang tanpa berinteraksi dengan baik, maka saudara tidak akan bisa mengenal buah pikiran dan perasaannya. Saudara bisa membaca Tuhan lewat buku, tetapi itu hanya ada di nalar saudara. Kecuali dari buku, dari firman, saudara refleksikan dalam kehidupan dan kemudian saudara membangun relasi tiap hari, maka Allah yang hidup itu akan berkomunikasi dengan kita. Amin. Jangan kita kemudian merasa kalau kita sudah kenal Tuhan, sudah lewat buku, apalagi kalau sekarang itu kan banyak orang berdebat tentang Tuhan. Debat-debat Tuhan itu sebenarnya ya silahkan saja. Tetapi bagi saya relasi hidupmu itu lebih penting. Toh nanti ketika kita mati, cara hidup kita itulah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak akan ditanya kamu kalau berdebat menang atau kalah. Tidak. Kamu punya doktrin seperti apa, kamu punya landasan teologiamu seperti apa. Ujungnya akan ditanya, apa yang kau kenal tentang Allah itu mengubah kamu atau tidak. Cara pandang kita ini perlu. Makanya ketika kita bertobat, firman Tuhan itu membaharui kita dengan firman kita, firman Allah tiap hari. Karena cara pandang firman Tuhan yang salah bisa membuat kita kemudian tidak mengenal Allah dan bisa membuat seseorang kemudian jadi binasa. Ada satu peristiwa yang coba kita buka dalam Lukas 16. Ayat 29 dan ayat 30 sampai ayat 31. Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu. Ini satu di surga, satu di neraka, tapi dua-dua sebenarnya orang kaya, tapi beda tempat. Kalau saya yang ngomong orang kaya, ya tidak apa. Percayalah mereka sangat kaya. Jawab orang itu, bahwa tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mengambil contoh ini, sama-sama kaya waktu di bumi. Abraham kaya, orang ini juga kaya, tapi tidak ada namanya. Hanya disebut orang kaya. Sama-sama Abraham duluan waktu yang lama, tapi mati.
ada di Firdaus. Satunya mati, ada di Hades, neraka. Tetapi dari dialog mereka, saya menangkap cara berpikir yang berbeda. Tentunya Abraham berpikir sesuai dengan pikiran Allah. Yang menentukannya bukan soal jasmaninya, soal kayanya, tetapi cara berpikir yang dihidupi oleh Abraham berbeda dengan cara berpikir sama-sama orang percaya, karena sama-sama itu mengenal Abraham sebagai bapa. Berarti dua orang ini sebenarnya orang Yahudi yang memiliki kesempatan. Bahkan Abraham jauh sebelumnya, belum ada hukum Taurat. Waktu zaman Abraham belum ada hukum Taurat, belum ada agama yang datang daripada Allah waktu itu. Tapi Abraham itu mengalami perjumpaan dengan Yahweh secara langsung. Tetapi orang kaya ini sudah ada pada zaman itu, di mana Taurat sudah turun. Dan sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk mengenal Allah yang benar. Karena Abraham bilang ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ini menunjukkan pada masanya mereka sudah memiliki kitab, memiliki cara ibadah, memiliki pola-pola hukum Taurat yang sebenarnya dia telah paham. Tetapi rupanya selama hidup dia menggunakan cara berpikir dan tidak mengalami Tuhan. Abraham ini mengalami Allah secara langsung. Orang bisa ngomong Tuhan, bahkan Tuhan hari ini diperdebatkan. Tetapi pertanyaan, apakah orang yang ngomong Tuhan relasinya dengan Tuhan benar atau tidak? Saudara masuk buku perpustakaan dan saudara pandai menulis, keluar saudara bisa menulis tesis tentang siapa itu Allah. Saudara belajar teologi, saudara bisa tulis skripsi apa itu Allah. Saudara bisa tulis tesis tentang apa itu penebusan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang menuliskan otomatis dia punya hubungan dengan Allah atau tidak? Karena Allah bisa saja hari ini hanya ditemui di tempat-tempat kampus tertentu yang kemudian mengisi pikiran. Allah bisa ditemui, dijumpai dalam tulisan-tulisan, kemudian membangun narasi dan pola pikir sesuai dengan tulisan doktrin tertentu, dan menganggap sudah berjumpa dengan Allah lewat tulisan. Tetapi apakah Allah seperti itu? Allah itu hidup. Allah itu membutuhkan, Allah ingin membangun relasi hubungan. Sebelum ada Abraham, sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada semua yang ada pada sampai hari ini, Nuh pernah berrelasi dengan Tuhan pada zamannya. Sekalipun waktu itu belum ada agama-agama seperti hari ini. Makanya saya sering tanya, Nuh itu agama apa? Abraham waktu itu agama apa? Kalau dia gereja aliran mana? Ayo Pak Andre. Ayo, bisa jawab kah? Dia dari doktrin mana? Yang diketahui ketika Abraham mendengar suara Tuhan dia lakukan, itu saja. Kita dengar-dengar lakukan juga belum. Nuh dengar suara Tuhan, lakukan saja. Tak tanya banyak. 100 tahun bangun Batra. Bahkan ada menafsirkan 120 tahun. Terserah, tapi bagi saya itu waktu yang mustahil, sangat panjang. Bukankah kadang-kadang saya berpikir Allah itu maha hebat, kenapa Nuh tidak ditolong? Kenapa Tuhan tidak turun kirim perahu langsung kapal Dogon Solo atau kapal cepat dari Rote, waktu itu belum ada juga. Langsung datang kapal feri dan sebagainya, tolong Nuh dan keluarga, kan bisa. Kenapa harus dibuat lagi? Dan dia harus buat kerja keras.
Di dalam waktu itu sebenarnya mereka sedang membangun relasi dengan Allah, bahwa Allah itu patut dipercayai. Dan terbukti di saat tidak ada orang yang percaya pada waktu itu, hanya 8 orang keluarga Nuh. 100 tahun kemudian mungkin dia diolok, dia dihina, mana mungkin di tempat ini. Tapi Allah yang dia percayai 100 tahun dia bangun tanpa pertolongan manusia siapapun, akhirnya terbukti bahwa Allah datang, penghukuman dan penghakimannya. Relasi dengan Tuhan harus sampai bisa mengerti sebelum kita mati, apakah kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jangan mati sebelum Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda mempercayai Allah yang hidup, seharusnya Anda tanya Tuhan, cara hidupku sekarang ini sudah berkenan kepada Engkau belum? Bahkan yang jantung, paru-paru, ginjal bocor dan sebagainya, tanya Tuhan cepat. Cepat, amin. Yang sudah vonis kiri, vonis kanan, cepat tanya Tuhan. Kalau Anda kata malam ini saya innalillahi, kira-kira di tempat manakah saya berada Tuhan? Kalau engkau mempercayai Allah yang hidup dan sungguh-sungguh engkau meyakini dan engkau mencari Dia untuk keselamatan jiwamu, pasti Tuhan kasih tahu kau. Mana mungkin untuk keselamatan seseorang dia yang berkorban begitu rupa tidak akan kasih tahu saudara untuk keselamatan jiwamu. Makanya saya terang ulang terus. Saya katakan di jemaat, berurusan dengan Tuhan itu hanya jangan berurusan makan, minum dan pakai, bahodeng kiri, bahodeng kanan. Dasar terserah kau. Tapi saya mau ingatkan, kalau kau berurusan dengan Tuhan, pantasnya kau berurusan itu tanya Tuhan, apakah aku sudah hidup kudus dan berkenan kepada Engkau tidak? Mataku benar tidak? Hatiku benar tidak? Pikiranku benar tidak? Perasaanku benar tidak? Perbuatanku benar tidak? Jangan tegang-tegang, sekalipun saya tegang. Nah, semakin saudara memandang saya seperti itu, saya juga makin tegang. Karena kadang-kadang saya juga hanya orang kalau minta doa itu hanya berurusan dengan itu, bukan tidak boleh, silakan. Tapi masa sih engkau makin tua urusanmu hanya itu saja? Kapan engkau berurusan dengan Tuhan dengan perkara kekekalan? Hatimu yang belum beres saja tidak berurusan dengan Tuhan. Kau hanya urus, urusan-urusan sepele yang Alkitab berkata perkara-perkara kecil, perkara besar tentang kebenaran kenapa tidak urus? Bahkan yang orang khawatir itu khawatirnya bukan khawatir tidak masuk surga, lebih banyak khawatir gentarnya itu karena kurang makan, minum, pakai, kurang bagaya karena mereka khawatir. Kalau mulut mereka tidak bertobat kadang-kala tidak khawatir, hati mereka tidak bertobat kadang-kala tidak khawatir. Beta sudah dulu begini nah, Pak Pendeta nah. Ibu-ibu khawatir paling banyak di mana? Bahkan firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia pelihara jiwamu. Tapi coba kalau kurang uang, jiwamu tenang atau tidak? Jujur. Deposito berkurang, tenang tidak? Kalau saudara rugi, saudara tenang tidak? Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau tolong saudara. Nah, tapi Tuhan tahu ada perkara jauh lebih besar nah. Kalau engkau berurusan dengan perkara-perkara besar Tuhan, kau lihat perkara-perkara yang sulit itu perkara-perkara yang sebenarnya bisa kita lewati. Bisa kok, asalkan engkau hidup di prinsip cukup ada makan dan minum cukup. Yang buat kita susah itu karena harus ada punya ini, belum punya ini, belum punya itu, belum. Kalau sudah punya ini juga harus tambah ini, belum. TV sudah kecil begini. Kalau orang lagi keluar baru HP, keluar baru lagi, belum 1 bulan lagi jual. Karena model kita buat pusing. Apalagi kalau istri suka rewet kan kalau udah bilang coba bisa ganti baru baik. Itu kalau ganti baru mungkin bapak-bapak yang suka nakal GATAL itu. Yes.
Jangan suka gatal ya. Sekarang itu pegang HP coba, makanya di rumah saya bilang tidak boleh kita punya HP itu pakai kunci-kunci. Tak boleh. Di rumah saya tak boleh. Kapan saja saya harus bisa periksa. Pakai kunci-kunci lah. Untuk apa kau kunci? Baru kasih nama lain di situ. Mama ketawa, pernah tahu ada yang begitu kok Mama? Mama tolong lirik di samping kiri, kalau dia ada bisa berdiri kok. Aduh, kacau. Dunia yang kita hidup ini real memang begitu. Bapak-bapak tidak boleh sembunyi-sembunyi dengan istri, amin. HP itu buka-buka saja, taruh di situ. Karena kalau dong sensitif sekali, coba lihat apa. Orang ada sibuk kerja begini, baru aja jalan-jalan di sana. Aduh, bapak lagu lama, bapak dulu begitu. Bapak. Makanya saya bilang kalau jantung bocor dan sebagainya, tanya Tuhan cepat. Tuhan kalau ini selesai, ini kira-kira saya beres di hadapan Tuhan. Kalau sonde, betul kok sonde? Yang ada begitu betul kok sonde? Terus tanya ada begitu, sudah ada lain. Susahnya, dong paling bisa sih. Bapak-bapak lihat, yang satu ini dia bilang begini, yang ada di neraka. Ingatnya dua-dua ini orang kaya. Bukan perkara kaya yang membuat mereka di sini, tapi cara mereka menghargai firman dan cara pandang mereka selagi di bumi. Yang ada di neraka bilang begini. Oh, ada Bapak Abraham bilang begini. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Mereka mendengarkan kesaksian itu. Yang satu begini. Oh tidak. Tidak. Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Saudara, mujizat itu cara Tuhan untuk membawa seseorang kembali. Tapi mujizat bukan alat untuk membuat seseorang diubahkan. Alat diubahkan adalah firman. Bahkan kadang-kadang engkau tidak alami mujizat, tapi saya butuh firman. Mujizat tidak bisa mengubah karakter seseorang, tapi yang mengubah karakter seseorang adalah menghidupi firman Allah. Hanya orang yang mendengarkan dan melakukan firman saja yang bisa dibaharui Tuhan. Seseorang yang mendengar firman dan menguduskan hidupnya dengan firman, makin hari hasilnya makin cinta kekudusan. Saya di mana-mana terus menggaungkan kekudusan hidup. Tidak akan mungkin gereja dipisahkan dengan kekudusannya. Saudara boleh berteologi hebat, pandangan kiri, pandangan kanan, saudara bisa menguasai segala macam buku. Tetapi kalau saudara tidak mencintai kekudusannya, untuk apa semua pengetahuan itu? Pemberitaan kebenaran adalah hal yang utama dan penting dalam pelayanan gereja. Karena firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatnya binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal dengan benar, tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Yang di neraka punya prinsip beda. Saudara lihat, ternyata ya sudah ada di sana pun aslinya itu kelihatan. Makanya karakter kenapa diubah dari sini? Karena karakter itu bukan nanti di sana baru diubah. No. Untuk apa kita butuh firman? Untuk apa Roh Kudus dan untuk apa penebusan? Semua untuk mengubah kita. Karena
kondisi kita yang hari ini diubahkan ini akan permanen di sana. Amin. Saudara lihat, orang yang di neraka itu permanen sekali. Pasti di bumi itu, waduh, jahatnya minta ampun. Tidak Bapak Abraham, dia punya cara pandang yang beda. Seharusnya dia sadar, aduh Bapak Abraham, saya sudah salah. Kenapa saya punya pandangan begini? Ini yang di neraka ngajar, yang di surga loh. Oh, tidak Bapak Abraham, tidak, seharusnya begini. Saudara lihat, ternyata cara pandang yang tidak dibangun dan itu bisa membuat seseorang karakternya tidak diubah. Dan ternyata permanen sampai ke sana. Dia masih bisa menyahut dengan kata seperti itu. Mungkin kalau dia orang rote pasti keras sekali dia ngomong. Sama deh. Sekalipun yang ngomong ini orang dari surga, tapi dia masih bisa bantai. Saudara yang punya bakat-bakat berbantah-bantah itu, yang seharusnya dari bumi saudara bereskan sudah ya, supaya tidak sampai di sana. Amin. Ternyata suka berbantah itu memang karakter permanen yang tidak diubah, tidak beres. Ya, tidak beres. Saudara, saya yakin begini. Kita semua ini paling tahu bagian mana yang tidak beres dalam hidup kita. Betul kesana? Yang tanya orang lain, kita nih yang paling tahu. Apalagi tadi pagi saya bilang, kalau berurusan dengan Tuhan, kalau kau berurusan dengan benar, pasti Tuhan akan kasih tahu. Kau lirikan salah, saya bisa tahu. Kau bisa tahu kalau lirik begini, sepatu pun tinggi lagi. Sekalipun ya, orang-orang di pesta kan suka lihat orang. Orang masuk, duduk minum Fanta, tapi dalam hati numpung bibir bengkok sedikit. Baru dong duduk. Siapa yang tahu? Dong lihat orang lewat dari samping mana? Itu ada arti. Mama paling tahu kan itu arti. Orang lewat dari samping mana? Itu arti dalam. Hanya mama dan Tuhan yang tahu. Dan saya bilang, yang model-model begitu jangan bilang biasa-biasa, bereskan. Amin, mama-mama. Puji Tuhan. Kasih beres. Saya juga paling tahu saya ini seperti apa. Saya juga harus belajar kasih beres. Makanya setiap bangun pagi, kalau saya bangun itu, kalau andai kata terlambat sekali itu jam 5, itu pasti dalam pikiran begitu mau duduk berdoa sudah pikir, aduh sebentar kasih makan ayam, karena saya pelihara ayam. Saya kasih makan babi, karena kan zaman ini babi suteria, konsentrasi kemana-mana. Makanya saya memilih jam 3, setengah 4, saya bangun. Saya benar-benar hanya fokus sama Tuhan, tak boleh diganggu. Dan biasanya saya berurusan dengan Tuhan, tolong aku hari ini supaya aku tidak buat dosa hari ini. Berurusan dengan Tuhan sampai ke situ. Jangan hanya berurusan Tuhan, lipstick mau beli kapan, uang arisan mau datang. Tuhan tolong supaya kali ini beta dapat arisan. Aduh, urusan-urusan hanya di situ saja dari tahun ke tahun. Tapi bangun pagi itu berurusan Tuhan, jaga tolong aku. Setiap kalimat yang aku ucapkan, setiap kata yang aku keluarkan, setiap pandangan, setiap pola pikir yang aku harus keluarkan, setiap pekerjaan yang harus aku kerjakan hari ini, Tuhan tolong tidak boleh ada yang aku menyakiti hatimu, apalagi menyakiti hati orang lain. Umat binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus berujar, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus bilang pengenalan akan pribadinya itu penting. Karena dengan demikian seseorang bisa diubahkan dari kodrat dosa
dosa, sampai saya bilang potensi berdosa yang ada dalam diri seseorang, kemudian sampai diubahkan dan tidak ada lagi potensi untuk kamu melakukan dosa. Pegang uang sebanyak apapun tidak ada potensi, karena kau bereskan semuanya, tidak boleh ada. Cara pandangmu, cara lirikanmu itu semua bisa mengandung potensi. Engkau pegang HP ada potensi untuk engkau lakukan dosa. Malam-malam sepi-sepi di kamar, searching kiri, searching kanan, bisa ada potensi. Jari-jarimu berpotensi, lakukan dosa apa saja hari-hari ini. Lirikan matamu juga bisa berpotensi dosa. Perkataanmu bisa berpotensi dosa. Berurusan dengan Tuhan, tolong aku Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, tentunya mengenal Tuhan lewat firman Allah. Petrus di akhir suratnya menasihati orang percaya agar bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, yang sama dengan bertumbuh dalam memahami kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak cukup saudara mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia diperuntukkan bagi orang-orang yang nantinya sesudah itu bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, di dalam semua janji-janji Allah. Itu tujuannya seseorang mengalami Tuhan dan pertumbuhannya mendewasakan seseorang, sehingga sampai tingkat dewasa tertentu tidak ada potensi lagi bisa menjatuhkanmu. Tapi kalau engkau anak-anak, engkau tidak bertumbuh, gampang jatuh. Anak-anak kesenangannya masih gula-gula, permen, kasih coklat, mama mau pisah, ya nanti mau pulang bawa oleh-oleh. Oh, mereka sudah senang sekali. Makanya kalau Kristen anak-anak juga kan mintanya ya manis-manis. Dia tidak tahu kalau manis-manis bisa buat sakit gigi ya. Mintanya makan, gantinya oleh-oleh, dikasih ini, dikasih itu. Nah, kalau kekristenan dewasa tak bertanya itu. Engkau udah makin dewasa, aku bertanya Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan bagimu? Dengan anak-anak, dengan orang tua kita, biasanya kita masih kecil itu masih suka minta. Tapi cuma 30-40 tahun masih minta permen, Pak. Itu sonde kan? Dan kau sudah kerja, engkau masih tanya, Mama apa yang minta bisa buat? Engkau dapat penghasilan, engkau bantu orang tua. Amin. Ada yang suka bantu kau? Lirikan matamu. Atau masih tua masih minta-minta terus sama orang tua? Makin dewasa engkau makin tahu orang tua butuh apa. Tak diminta, engkau sanggup memberi karena engkau tahu dia butuh apa. Tujuan dewasa atau dengan Tuhan itu seperti itu. Tuhan apa yang aku bisa lakukan bagimu, bagi pekerjaanmu, bagi orang lain yang Tuhan utus. Lazarus banyak orang kaya tadi itu yang satu cara pandangnya keliru, makanya pantas ada Lazarus di sampingnya juga bisa mati kelaparan. Bayangkan saudara, ada Lazarus di saudara perlakuannya kepada manusia sesamanya kayak begitu, apalagi sama Tuhan. Kalau saudara tidak menghargai orang lain, pasti sama Tuhan juga saudara tidak menghargai. Kapan itu saya sempat berdoa, Tuhan kirimkan Lazarus dalam hidupku. Jangan aku sama seperti itu. Lazarus datang, kita usir. Tahu gak NTT ini masuk daftar, kalau tidak salah terakhir itu daftar tingkat kemiskinan ketiga brutal nasional, kalau tidak salah. Tidak salah daftar stunting NTT juga itu cukup rendah secara nasional. Tapi urutan 2 atau urutan 3. Gagal tumbuh otak, stunting. Ditandai dengan anak yang pendek, bisa pendek tidak selamanya, tapi kalau stunting pasti pendek, tidak bisa cerdas, umur hidupnya pendek, dan itu NTT masuk daftar stunting.
Peringkat 3 nasional adalah Lazarus di samping kiri kanan saudara. Saudara makan berlebihan, tapi ada orang lain yang seharusnya saudara tolong. Gimana? Abraham berkata, cukup ada pada mereka. Kesaksian itu mengacu kepada Taurat. Kalau konteks kita mengacu kepada firman Allah. Firman Allah yang bisa menyelamatkan, menguduskan seseorang. Orang yang mempercayai Tuhan didewasakan lewat firman. Orang yang mempercayai Kristus dikuduskan lewat mendengarkan firman dan mengenakannya. Makanya firman memerdekakan seseorang adalah orang yang meresponi firman dan mengenakan firman dalam hidupnya. Potensi dosamu dimatikan, keinginan-keinginan dan hawa nafsumu dimatikan. Karena engkau menghidupi kebenaran, maka engkau dimerdekakan. Merdeka bukan secara finansial, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari potensi dosa. Bisa engkau tetap miskin sampai mati, engkau tidak punya mobil, tidak punya kolam renang di samping. Pak Andre, kita beli kolam renang yang dijual di pinggir jalan tidak apa-apa. Itu ada plastik. Saya mandi dengan anak TK, karena di TK saya itu saya beli, kan tidak ada kolam jauh, kita beli tarpal saja. Jadi saya mandi dengan mereka di kolam. Aduh, asik juga ya. Kalau saya bisa ajak saudara yang belum pernah mandi di kolam, airnya cukup sampai di sini, kita tidak tenggelam, percaya. Tidak perlu berdoa tuh, kita tidak tenggelam. Betapa kita harus belajar mengisi jiwa kita. Saya bilang tadi, saudara lihat nanti orang-orang sampai tingkat usia tua, nanti terlihat dia dari muda itu isi apa. Kalau jiwanya isi kebenaran, sampai tua itu juga hikmat Allah bisa keluar terus. Tapi coba kalau dia nakal, sampai tua tambah nakal. Istri juga mau minta kawin lagi, padahal semua bawa tanah. Karena gatal itu tidak bisa dihilangkan dalam sekejap. Dia tua pun dia tahu, karena dia isi. Saudara, tidak mungkin kan saudara isi telur di dalam kulkas, kemudian saudara berdoa dan buka kulkas, kemudian keluar batu, kan tidak mungkin. Kalau Pak Andre beli daging sei, daging ayam isi semua di kulkas, saudara mau makan, bukan ada. Yang keluar itu. Kalau seseorang dari muda tidak mengisi jiwanya sampai penuh dalam jiwanya kebenaran, itu sampai tua nanti, yang keluar itu aneh-aneh. Makanya ada istilah, tua-tua keladi, makin tua lebih keras. Makin tua apa? Jadi apa? Terserah apa yang kau isi dari muda. Kalau kau isi kebenaran sampai tua pun, lihat gitu, saya tadi masih seperti Opa Roy ini, kan tidak mungkin sampai tua begini saudara. Kalau dari muda, coba tanya Opa itu, tidak mengisi setia dengan Tuhan sampai tua. Saya lihat ada orang-orang sampai tua, ya ampun, kenapa? Kok lagu disco di mana dia masih suka disco? Di rotek aja. Sampai ada saya punya, jangan coba-coba turun ya kalau ada saya, jangan coba-coba ya. Saya usir kau, tidak perlu jadi saya jemaat lagi. Mati saya mau urus kau baik-baik pulang ke surga. Masih bertobat ya. Iya Pak Pendeta. Kalau kau urus saya balik belakang, tetap turun. Karena gatal, kaki kalau di gereja angkat tangan malam-malam, coba di mesa. Pendeta dong pulang sudah. Ini ketemu acara khusus ketong. Begitu kenapa gatal sekali. Kaki ini kan saudara isi apa yang begitu jadinya nanti. Tapi saudara bisa mengendalikan diri, bahkan tidak ada potensi menyenangi hal seperti itu. Tidak, kenapa? Kebenaran yang mau saudara kenakan dalam hari-hari hidupmu itu akan mengubah
Saudara hidup bukan hanya tahu dinalar, tapi saudara memperjuangkan kebenaran yang saudara paham dan saudara kenakan dalam dirimu dari hari ke hari. Itu membebaskan kita, merdeka, benar-benar merdeka. Bertumbuh. Saudara yang dikasihi, dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini adalah kekudusan Allah. Sifat natural dari Allah adalah kodrat ilahinya kudus. Kamu bisa ambil bagian dalam kekudusannya kalau kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kamu bersekutu dengan Dia itu pantas, karena kamu mengenakan kodrat yang sama. Karena bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, engkau dimerdekakan dari dosa, engkau pantas bersekutu dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini penting. Pertama, dari 2 Petrus 1 ayat 3-4, pikiran dari Petrus, kuasa ilahi ini bukan berbicara tentang peristiwa-peristiwa spektakuler, bukan mujizat-mujizat besar. Baru kita berkata itu kuasa Tuhan ada. Kuasa ilahi yang paling nyata itu membawa seseorang makin hidup benar. Dan itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Tak bisa dipungkiri. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Bayangkan, untuk hidup benar itu segala sesuatu telah disiapkan. Penebusan yang ada, pembenaran yang ada, Roh Kudusnya ada, firman Tuhan dikasih. Ini untuk apa? Semua saya katakan ini fasilitas surga, anugerah yang besar untuk memampukan seseorang yang percaya untuk bisa berkeadaan benar, supaya ia pantas bersekutu dengan Allah, memiliki kodrat yang sama. Biasa kalau kita yang laki-laki kan ngomongnya lain, kan sudah sama perempuan kan, biasanya perempuan kan kita tidak tahan bicara dengan mereka karena biasa mereka punya wilayah beda, ya kan? Mereka ngomong itu kan tas, lipstick, kan masa kita pakai lipstick bisa? Kan tidak. Kalau laki-laki berkumpul kan kita ngomong, minum kopi, apalagi bahan. Ya beda-beda lah, biasanya beda, kodratnya beda. Dengan Allah pun, Allah menganugerahkan anugerah ilahi itu. Saudara jangan pandang bahwa itu hanya untuk membuat saudara bisa diberkati secara jasmani. Tujuan anugerah ilahi membawa seseorang berkeadaan benar, sehingga ia mampu memiliki kodrat yang sama dan bersekutu dengan Allah yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, kuasa ilahi itu tersalur melalui mana? Melalui pengenalan akan firman Allah. Seseorang yang terus berjuang mengenal Allah yang hidup, membangun relasi dengan Allah setiap hari, itu akan mengenal Dia. Dan lewat pengenalan itu engkau makin bertumbuh dewasa, makin bertumbuh dewasa, makin matang, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan, sampai kemudian kita siap. Tuhan mau panggil aku kapan saja, aku siap. Amin. Sampai bisa berkata begitu, saudara, karena saudara diciptakan dan difasilitasi untuk dipersiapkan pulang.
difasilitasi hanya untuk makan di bumi. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Difasilitasi oleh surga segala kebenaran, segala penebusan, sebuah pembenaran yang Allah berikan dengan tujuan mempersiapkan engkau yang percaya, supaya ketika engkau pulang, engkau berjumpa dengan Allah yang hidup. Makanya Tuhan, orang yang kaya itu cara pandang pasti di bumi tidak benar cara hidupnya, tidak menyukai firman kan sebenarnya. Dia tidak menyenangi firman. Abraham yang ada di surga mengatakan bukan begitu. Cukup di bumi itu. Berarti sebenarnya engkau tidak butuh yang lain yang lebih utama. Yang utama engkau butuhkan pengenalan akan Tuhan yang benar, supaya mempersiapkan hidupmu dengan Tuhan suatu saat. Itu yang benar. Yang sekarang orang lain ganti. Aku butuh ini, bukan tidak butuh. Engkau butuh juga, tetapi kebutuhan itu hanya bersifat sementara. 70 tahun engkau makan banyak, berapa banyak? Amin. Biar orang kaya juga tetap makan sedikit. Saya tidak mungkin kalau orang kaya dia makan satu hari 10 piring, kan tidak. Kita usia tua 50 pak, 60 palingan makan tambah sedikit. Apalagi dokter sudah bilang ini makan tambah sedikit lagi. Umur 60 tambah sedikit yang dimakan. Umur 70 makin tambah sedikit. Bahkan mau masuk sana enak lah. Terus mau berapa banyak? Justru yang harus kita kasih makan adalah jiwa kita setiap hari, supaya jiwa ini makin berkenan kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang Tuhan, aku siap dipanggil Tuhan. Aku benar, saya belajar mempersiapkan diri supaya setiap hari berkenan dengan Tuhan. Jadi mau suatu saat, tadi pagi saya kesaksian soal hampir tenggelam di laut begitu, saya masih sempat merenungkan Tuhan, masa sih mati di laut Tuhan sih. Kalau matinya di rumah sakit agak elit sedikit, ada nyeong-nyeong bawa pulang. Masa di laut tidak ada nyeong-nyeong, mayat cuma tidak ditemukan, kayak kurang elit. Di laut saja saya masih punya pikiran jahat. Ada orang di samping saya, itu orang bule, dia lagi muntah-muntah, saya senggol-senggol dia punya. Itu ini dulu, sekarang sonde lagi. Bukan kemarin, dulu berapa tahun lalu. Itu juga sudah jadi pendeta. Itu dia punya apa namanya? Selancar. Lombang banting saya, banting itu dia sekarang muntah, dia pilain saya, korek-korek dia selancar. Jauh-jauh supaya kalau tenggelam saya ambil selancarnya, dia mati. Bom, saya cara khusus saya. Bayangkan, saya turun dari kapal karena tidak bisa sampai pelabuhan utama. Turun di Pantai Barat, itu pelabuhan feri, karena kapal tidak bisa sampai. Begitu saya injak di dermaga, Tuhan bilang, kau jahat. Kaget. Jahat apa? Ya maaf, saya ingatkan tadi di atas. Jahat kan? Saya mau tanya, ada orang yang tahu saya jahat? Bahkan bule yang di samping dia tahu bahwa saya jahat? Dia tahu tidak? Tidak tahu. Andai kata saya bilang hari itu tenggelam dan saya termasuk yang selamat, pasti saya akan diundang viral di mana-mana. Pendeta selamat, dan pasti saya akan kesaksian luar biasa. Makan puji, naik di atas. Karena saya pakai topi roteti hilang, naik tambah tinggi lagi. Dan kemudian semua orang, oh kapan? Padahal pasti saya kesaksian bohong. Saya jahat dengan orang yang ada di samping. Saya jalan dari situ sampai naik mobil sampai rumah saya hanya nangis satu perkataan, Tuhan, kau jahat. Mungkin jemaat saya masih katakan saya baik, istri saya masih katakan saya baik, pasti Pak Andre juga bisa katakan saya baik. Tapi hari itu Tuhan bilang kau jahat. Saat mati saja, mau mati masih jahat, masih pikir diri sendiri. Saya sudah sampai nyanyi sekian lagu, gelombang sudah berhenti. Sampai saya bilang kalau saya WL saya masih pakai kode begini, bro. Tenanglah kini hatiku, tapi kaki saya bermain. Tuhan membimbing langkahku. Dan saya melihat bahwa dia punya selancar sudah aman di samping saya. Dia tidak peduli lagi, soalnya dia sudah tidur. Saya kok tidak mabuk ya.
melihat gelombang yang begitu mengerikan, saya tidak mabuk. Tapi di saat tidak mabuk itu, pikiran jahat saya muncul. Saya betul-betul bertobat. Pulang sampai ke rumah, Tuhan, aku bertobat. Kalau kau berurusan dengan Tuhan, sampai batinmu itu dibereskan. Bukan hanya kulit luar, sampai batin dan hatimu bisa tahu kau jahat. Kau jahat. Kalau engkau masih suka jahat dengan orang lain, bertobat. Sekalipun engkau rajin gereja, rajin pelayanan, tak boleh ada pertobatan kita dari batin yang keluar, hati yang murni. Kau berurusan dengan Tuhan, setiap hari bertumbuhlah dengan firman Tuhan. Amin.